Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Yang semuakan tuan-tuan hadirin semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah tanpa suatu halangan kita dalam keadaan sihat walafiat, kita boleh menyambung mengaji lagi pada malam hari ini. Kita harapkan, kita berdoa semoga majlis mengaji kita ini mendapatkan keberkatan dan ilmu bermanfaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pengajian kita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan beristighfar, keutamaan atau fadilah beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man istighfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Rawahu At-Tabrani wa isnaduhu jayyid. Jayyid ini bagus, baiklah, sanadnya baik. Maksud hadis ini artinya adalah Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa saja yang beristighfar untuk orang beriman laki-laki dan wanita, maka Allah Subhanahu wa taala menulis untuknya sebagai balasan terhadap istighfarnya itu pahala sebanyak bilangan lelaki dan wanita mukmin. Jadi kalau kita mendoakan atau istighfar untuk orang lelaki yang beriman atau perempuan yang beriman, maka kita mendapatkan pahala sebanyak kebaikan orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan. Bagaimana caranya? Jadi banyak cara, seperti hadis lainnya. Tak ada kat sini hadis yang lainnya bahwa Rasulullah SAW berpesan sebelum tidur, lebih kurangnya seperti yang disabdakan Rasulullah, hendaklah kita jangan tinggalkan sebelum tidur untuk memohon maafkan, meminta maafkan orang yang beriman lelaki ataupun perempuan. Jadi disambung dengan hadis ini, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana banyaknya kebaikan orang lelaki yang Islam dan banyaknya kebaikan orang yang lelaki perempuan. Caranya mungkin salah satunya dengan cara Allahumma fili walil mu'minina wal mu'minat. Itu caranya antara lain yang diajarkan oleh tuan-tuan guru kita. Allahumma fili walil mu'minina wal mu'minat. Kalau boleh hendaklah dibaca sebelum tidur, kita baca sebanyak 27 kali. Allahumma fili walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa saya dan ampunkanlah dosa-dosa orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan. Atau dengan cara astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat, itu pun boleh. Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat, atau Allahumma fili walil mu'minina wal mu'minat. Jadi jangan tinggalkan sebelum kita tidur, kita meminta maafkan dosa-dosa orang-orang yang beriman lelaki ataupun perempuan. Seperti tuan guru kita ijazahkan, kalau boleh baca 27 kali sebelum tidur atau 27 kali pada malam hari. Allahumma fili walil mu'minina wal mu'minat, atau astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Terang, paham tak? Jangan tinggalkan istighfar untuk orang yang beriman atau lelaki ataupun perempuan. Sebab seperti hadis yang ini yang diceritakan ini, seperti hadis Rasulullah, maka kita akan mendapatkan sebanyak kebaikan orang lelaki yang beriman. Contohnya satu laki-laki ini pahala kebaikannya contoh satu gunung. Sedangkan orang laki-laki yang beriman ini satu dunia ini berapa banyaknya? Coba bayangkan banyaknya pahala kita. Dan perempuan yang beriman ini dia kebaikannya berapa banyak? Maka kita pun mendapatkan pahala
semacam sebanyak kebaikan lelaki perempuan ini dan kebaikan perempuan ini. Luar biasa istighfar ini ya. Oke. Terus kita sambung hadis berikutnya, ini dah terang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani fatasafaha wa hamidallahu azza wa jal wastaghfarahu ghufira lahuma, rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Oke, hadis berikutnya menerangkan bahwa Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila dua orang Islam berjumpa, saling bertemu, lalu bersalam-salaman dan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, saling bersalaman antara laki dan laki lah, jangan laki dengan perempuan, dengan bini orang dan istri orang jangan ya. Laki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, sama-sama kawan sesama Islam, lepas itu bersalaman, lepas itu alhamdulillahirabbil alamin, selalunya tanya kabar, lepas itu alhamdulillah, itulah. Nah, serta memohon istighfar daripadanya, seumpama dia berkata alhamdulillahi yaghfirullahu lana wa lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kedua-dua mereka, dosa-dosanya antara dua orang tadi dimaafkan oleh Allah. Oke, contohlah kita bertemu kawan, jumpa kawan, pas kita salam alhamdulillah, selalu tanya kabar, apa kabar, alhamdulillah, itulah dia memuji Tuhan. Lepas itu ya Allah, semoga dosa-dosa kawanku ini dimaafkan Tuhan. Itu saling mendoakan supaya dosa kawan ini dimaafkan. Saling mendoakan maksudnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan dosa-dosa teman saya nih. Kawannya pun mengucapkan macam, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan dosa-dosa kawan saya ini. Maka kedua dosa-dosa kedua orang tadi yang bersalaman, saling bertemu sesama Islam nih, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, kedua-dua dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya supaya dosa senang, cara-cara supaya dosa kita dimaafkan. Kalau bertemu kawan kita salaman, lepas itu tanya kabar, apa kabar, alhamdulillah, maknanya dah memuji Tuhan. Lepas itu kita berdoa lah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa saya dan dosa-dosa kawan saya ini. Maka dua orang tadi dosa-dosanya sama dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Cukup nak sambung lagi nih. Sambung lagi ya. Oke, kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taquluna bi farahi rajulin falatat rahilatahu tajuru zimamaha bi ardin kafrin laisa biha ta'amun wala syarabun wa 'alaiha lahu ta'amun wa syarabun fatalabaha hatta syaqqa 'alaihi thumma marrat bijidli syajaratin fatalaqqa zimamuha fawajadaha mu'allaqatan bihi, qulna syadidun ya Rasulullah, qala ama innahu wallahi wallahi lahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi minar rajuli bi rahilatihi. Hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Arti hadis ini hadis panjang sedikit nih, lebih panjang. Bahwa Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apakah pendapat kamu tentang kegembiraan seorang lelaki yang telah terlepas unta betinanya? Ini orang ini diibaratkan macam nih, orang punya unta betinanya terlepas. Unta itu pergi sambil menarik tali hidungnya ke arah bumi yang gersang, yang tak ada sembarang makanan dan tak ada juga air. Unta itu pergi ke tempat yang gersang, tak ada air. Sedangkan unta itulah yang membawa makanan dan minuman untuk lelaki tersebut. Makanan dan minuman yang punya tuh dibawa oleh unta. Justru lelaki itu mencari untanya sehingga dia keletihan. Yang punya tadi mencari hingga letih. Unta itu lalu di tepi sebatang pohon, lalu talinya terletak pada batang pohon itu, dan lelaki itu mendapatinya terlekat di situ. Lepas itu terjumpalah unta betina tadi. Unta itu membawa makanan si punya. Unta itu pergi ke tempat yang gersang. Lepas itu sang punya, tuan punya tuh dia letih cari unta tuh, jumpa pula ternyata dekat sebatang pohon lah.
Lepas itu kami menjawab, sahabat tadi menjawab, dia angkat sangat gembira sebab dia bertemu untanya. Ini cerita Rasulullah ini diibaratkan macam ini ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya daripada gembiranya lelaki itu karena mendapatkan untanya kembali. Oke, setelah menghadapi keadaan yang genting dan putus segala harapan. Riwayat Imam Muslim. Jadi ibaratnya kalau kita buat dosa pada Allah, maksiatlah, buat maksiat. Nah, lepas itu kita bertaubat, ini Allah nih gembira atau suka dengan kita, suka dengan perbuatan kita. Walaupun kita buat maksiat tapi kita bertaubat, istighfar, menyesal, minta maaf pada Allah, maka ibaratnya seakan-akan contohnya diibaratkan oleh Rasulullah, seorang yang punya unta betina, unta dengan yang punya tuh makanannya tuh ada dekat unta tadi. Unta tuh terlepas pergi dekat tempat yang gersang, panas, ada air, sang punya tuh mencari, udah susah payah letih. Nah, ternyata jumpa juga kat situ, kat sebatang pohon ada tali itu kat jumpa kat situ untanya, maka gembiralah sang punya unta tadi, dah letih, alhamdulillah jumpa unta yang saya cari tadi. Nah, itulah maka seumpama itu Allah ini gembiranya manusia tadi jumpa unta punya dia, Allah ini lebih gembira jika seorang abdi, seorang manusia buat maksiat lepas itu bertaubat, menyesal, minta maaf pada Allah. Itu Allah ini lebih suka, lebih gembira lebih suka dengan orang tadi dengan keadaan nak bertaubat. Oke, paham nih teman-teman? Perbanyaklah istighfar. Apa persoalan? Tak ada ya? Oke, minta maaf. Yang betul semuanya dari Allah, yang silap salah dari kejadian saya. Kama qala Rasulullah SAW. Oke, bila fitafillah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.